Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar lagi bersama tentang materi limit fungsi trigonometri. Seperti janji saya akan menjelaskan tentang cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri, ya, yang mana kita punya beberapa cara atau metode, ya. Sebelum sampai ke metode-metode yang akan kita bahas, ingat terlebih dahulu tentang sifat limit fungsi trigonometri yang merupakan dasar, ya. Ini harus hafal. Kalau ini belum hafal, ya nanti otomatis akan tidak bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan, ya. Jadi ini dihafalkan sifat-sifat limit fungsi trigonometri, bahwa limit x per sin x untuk x mendekati 0 itu 1. Kalau dibalik juga sama, ya. Limit sin x per x untuk x mendekati 0 1. Kemudian tangan juga sama, ya. Tangan x per limit x per tangan x untuk x mendekati 0 itu 1, atau dibalik limit tangan x per x untuk x mendekati 0 itu juga 1. Ini adalah sifat dasarnya, ya. Jadi nanti soal-soal yang ada kita arahkan ke sini. Nah, cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah cara substitusi langsung, kemudian faktorisasi, dan juga menggunakan sifat limit trigonometri. Untuk kali ini saya akan membahas yang cara substitusi langsung dahulu. Semoga sudah pada paham, ya. Nah, kalau belum paham, maka semoga dengan penjelasan saya ini kalian menjadi paham, ya. Substitusi langsung itu artinya kita mensubstitusikan nilai x. Misal x sama dengan c, kita masukkan ke dalam fungsi, ya. Maka nanti nilai fungsi untuk x sama dengan c tersebut merupakan nilai dari limit fx untuk x mendekati c. Maksudnya bagaimana? Kita lihat contohnya. Misal, kalian disuruh hitunglah nilai limit sin 2x per cos x untuk x mendekati pi per 3. Gimana penyelesaiannya? Ya, sebelum kita menyelesaikan, kita harus tahu domainnya dulu. Domain itu adalah daerah asal. Daerah asal itu tergantung pada, karena ini fungsi pecahan, ya, itu tergantung pada penyebutnya. Jadi fungsi akan terdefinisi kalau penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Ya, maka daerah asal yang memenuhi adalah daerah yang memenuhi agar penyebutnya itu tidak 0, agar cos x-nya tidak 0. Jadi daerah asalnya adalah cos x-nya tidak boleh 0, penyebutnya tidak boleh 0. Nah, kita ingat untuk kosinus itu kalian lihat pada gambar nilai gambar grafik fungsi trigonometri untuk fungsi y sama dengan cos x. Kemarin saya udah pesen kalian membuat rangkuman rumus-rumus mengenai trigonometri. Ini kalian dapat waktu kelas 10, ya. Jadi di sana itu bahwa yang cos x-nya 0 itu ada pada pi per 2. Pi per 2 itu berapa? 90 derajat. Ya, jadi cos 90 derajat itu 0. Makanya di sini syaratnya adalah x-nya tidak boleh, atau tidak boleh ini tidak sama dengan plus minus pi per 2 plus kelipatan dari 2pi. Ini sudah ada di kelas 10, ya. Jadi asalnya dari penyebut, ya. Penyebutnya nggak boleh 0, maka x-nya tidak boleh pi per 2. Ya, suatu saat semoga saya sempat menjelaskan kembali. Sehingga kalau di sini x-nya adalah pi per 3, itu masih merupakan anggota domain daerah asal karena bukan pi per 2. Yang nggak boleh itu pi per 2. Kalau per 3 itu masih boleh, ya. Maka bisa kita coba dengan kita substitusi. Sehingga kita substitusikan, ya. Nilai limit sin 2x per cos 3x, cos x maksudnya, ya, per cos x untuk x mendekati pi per 3, itu kita masukkan nilai x-nya menjadi sinus 2 dikalikan pi per 3 dibagi dengan cos pi per 3-nya. Disubstitusi, dimasukkan. Kemudian dihitung, ya. Sin 2 dikalikan pi per 3.
itu menjadi 2/3 pi. Nah, ini aja ya, pi per 3. Nah, di sini kalian harus hafal. Sudah hafal atau belum? Lihat tabelnya, ya. Dan kalian harus bisa menghitung 2/3 pi itu berapa sih? Ingat, pi itu adalah 180 derajat. Ingat, pi adalah 180 derajat. Berarti kalau 2/3 pi berarti 360 bagi 3 atau 120. Nah, sin 120 itu adalah setengah akar 3. Bisa kalian lihat di gambar. Atau dihitung dengan menggunakan aturan yang pernah kalian dapatkan di kelas 10. Bahwa sin 2 pi per 3 atau sin 120 derajat adalah setengah akar 3. Ya, setengah akar 3. Kemudian cos pi per 3. Pi per 3 itu kan 60 derajat. 180 bagi 3. Nah, cos 60 itu berapa? Setengah. Maka hasilnya menjadi setengah akar 3 dibagi setengah. Terutama itu yang ini loh, yang setengah akar 3-nya itu asal usulnya. Semoga kalian masih ingat ya. Nanti yang nggak ingat coba baca di buku-buku kalian, catatan kalian waktu kelas 10. Nah, selanjutnya ini kita sederhanakan, ya kita hitung. Setengah akar 3 dibagi setengah, berarti kan setengahnya masing-masing bisa saling membagi ya. Maka hasilnya tinggal akar 3 saja. Seperti itu, ya. Jadi langsung ketemu. Dengan substitusi langsung ketemu nilainya itu akar 3. Selesai. Untuk model limit seperti ini, hanya seperti ini penyelesaiannya. Semoga bisa dipahami, ya. Nah, selanjutnya kesimpulannya. Ya, itu kesimpulannya akar 3 ya. Selanjutnya contoh yang kedua. Misalkan hitung nilai dari limit sin 2x per cos 3 per 2x untuk x mendekati pi per 3. Bagaimana kalau x-nya diganti dengan fungsinya diganti dengan 2x per cos 3 per 2x. Sin 2x per cos 3 per 2x. Perhatikan untuk domainnya, ya. Domainnya sama aturannya bahwa penyebut tidak boleh 0. Berarti cos 3 per 2x-nya itu tidak boleh 0. Ya, jadi yang diubah penyebutnya yang nggak boleh 0. Nah, sama kayak tadi, yang cos 0 itu kan berapa yang cosnya 0? Ya. Yang cosnya 0 itu kan tadi 90 derajat kan? Nah, 3 per 2x itu biar tidak 90 derajat. 3 per 2 itu berapa sih? 3 per 2x. Tadi berapa? 120. Ya. 120 derajat. Nah, berarti agar 3 per 2x itu tidak menjadi 90. Berarti kan x-nya tidak boleh pi per 3. Coba kalau x-nya diganti dengan pi per 3. Kan jadinya pi per 2. Kalau pi per 2 kan 90. Cosnya kan 0. Itu nggak boleh. Ini masalah domain. Ya, jadi silakan dipahami. Ya. Biar cos 3 per 2x itu nggak 0, berarti 3 per 2x-nya tidak boleh 90. Ya, berarti nanti x-nya tidak boleh pi per 3. Pi per 3 itu kan 60. Kalau dikalikan nanti kan 90. 60 dikalikan 3, 180 bagi 2 kan 90. Itu enggak boleh. Ya. Sehingga nilai x sama dengan pi per 3 itu tidak boleh atau tidak masuk dalam domain atau bukan anggota domain. Nah, karena pi per 3 itu bukan domain fungsi, maka kalau kita substitusikan nanti hasilnya jadi begini, coba dilihat itu. Ya. Jadi x-nya diganti dengan pi per 3. 2 kalikan pi per 3 jadinya 2 per 3 pi. Kemudian cos ini 3 per 2 kalikan pi per 3 kan ini 3-nya hilang ya. Jadinya pi per 2. Sama kayak tadi kita masukkan nilainya. Ini yang sin 2 per 3 pi itu kan 120 ya. 120 itu kan
sinusnya adalah setengah akar 3. Ini lihat di gambar grafik boleh. Kalau enggak ya dihafalkan, kalau enggak pakai proses ya. Nah, cos pi per 2 itu kan 0. Nah, ini yang enggak boleh ya. Kalau penyebutnya 0, berarti nanti menjadi tidak terdefinisi. Ya, seperti itu jawabannya. Jadi kalau modelnya seperti ini, jawabannya tidak terdefinisi. Itu untuk cara substitusi langsung. Ya, untuk kali ini seperti ini saja dulu ya. Silakan nanti diulang-ulang, dilihat, dibaca, caranya dipahami. Ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.